Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, sedaya para rawuh jamaah masjid Prawiro Istiqoroh rahimani wa rahimakumullah. Monggo estu-estu ingkang sepisan kula ajak-ajak nglanggengaken rasa syukur kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih ngrumenthahaken dumateng kula lan panjenengan kanugrahan nikmat gesang wonten ing alam bebrayan kanthi sae. Mugi-mugi Allah paring barokah lan ridhonipun lan izin palilahipun, mugi sedaya amal soleh, amal ibadah kula panjenengan katampi wonten ngasinipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam tansah kunjuk wonten ngasun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarganipun, para kadang karibipun lan sedaya umatipun ingkang tasih istiqomah netepi menapa ingkang pun paringaken tulodo tepo palpi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos kula panjenengan mangke puputin gesang wonten ing alam donya menika kanthi wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jumbuh kalian menapa ingkang kula panjenengan wekdal menika lampahi mlebet wonten wulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tidak ada perselisihan para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tepatnya di hari Senin dan tahunnya tahun gajah 571 Masehi. Ini tidak ada khilaf para ulama. Tapi untuk tanggal kelahiran beliau ini masih banyak pendapat ulama yang berbeda. Ada yang menyebutkan tanggal 12, ada yang menyebutkan tanggal 9, ada yang menyebutkan tanggal 8, dan ada juga yang menyebutkan tanggal 2. Tidak ada satu hal yang pasti tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Nah, kita mazhab Syafi'iyah rata-rata itu menempatkan Rasulullah SAW itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada salah juga. Yang salah adalah menempatkan ketika kita sudah datang wasilah Allah untuk kebenaran dan sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak Rasulullah itu diutus di muka bumi ini, Rasulullah memperbaiki akhlak manusia. Tidak hanya manusia pada zamannya, tapi manusia sampai akhir zaman. Maka sejak lahir Rasulullah sudah dijaga kemurnian akhlaknya dari segala macam kemaksiatan dan dosa. Siapa yang menjaga? Langsung Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah dipersiapkan menjadi khatamul anbiya. Nabi Rasul terakhir, penutup, agar semua yang dilakukan oleh Nabi Rasul sebelumnya itu sudah disempurnakan semuanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam peringatan kelahiran Rasulullah itu sebaik-baik peringatan adalah membumikan akhlak Rasulullah yang akhlakul karimah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu jauh lebih penting daripada memperingatinya hanya sebatas mulut dan perut. Biasanya kalau peringatan Maulid itu masih makan-makan, Pak. Makan, minum, ya, bahkan ada yang berhari-hari gitu. Di NTT, Bu, ya, NTT, NTB itu kalau Rasulan, ya, peringatan Maulid Nabi itu sampai 3 bulan, Pak.
luar biasanya, luar biasanya. Ya. Masjid di sana besar-besar, gitu. Sehingga semua yang berkaitan dengan Rabiul Awal ini diisi dengan bagaimana Rasulullah SAW itu membumikan sunnah-sunnah beliau. Beda dengan kita cukup sehari ya Bu ya, ya biasanya gitu. Tanggal 12 Rabiul Awal cekap gitu ya. Kalau di tempat-tempat yang lain, sebenarnya esensinya di meniko, esensi ini pun bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah yang mulia. Tidak ada manusia yang lebih mulia lagi daripada Rasulullah SAW. Maka hari ini kita membahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW supaya kita bisa mencontoh, menteladaninya dalam kehidupan sehari-hari sampai kita diwafatkan. Sehingga kita sebagai kaumnya Nabi terakhir itu mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai kita nanti diwafatkan. Karena sebaik-baik teladan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Rasulullah ini juga disampaikan, tidak hanya diriwayatkan para hadis-hadis sahih hasan minimal, tapi juga di dalam Al-Qur'an. Allah sendiri sampaikan minimal ada di dalam surat ini, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakkarallahu katsir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Ada beberapa catatan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kalau kamu mencontoh orang terbaik dalam akhlaknya dari lahir sampai wafat, contohlah Rasulullah. Tidak ada lagi manusia di setelahnya yang lebih baik dan mulia dari Rasulullah SAW dalam kesempurnaan akhlaknya. Maka amanah dari ayat ini, satu, kita menteladani karena dia terbaik. Yang kedua adalah harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang hari kiamat, dan kita selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Mengingat Allah itu kalau di dalam Al-Quran sering disebut zikrullah, ya. Zikrullah itu mengingat Allah kapanpun. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak selama panjenengan dalam keadaan sedang tidak berada pada kegiatan apapun, menunggu, ngenteni, apapun yang tidak sering kita lakukan, segeralah kita zikrullah. Supaya apa? Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya. Panjenengan sedang nunggu, apa yang bisa panjenengan lakukan? Zikrullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, monggo thayyib. Mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Semua yang kita lakukan thayyib, mengingat Allah. Sedang di masjid menunggu azan, menunggu iqamat, bawa Al-Quran, kita baca Al-Quran, zikrullah. Sambil kita minta ampun kepada Allah, beristighfar, zikrullah. Usahakan semua lini kehidupan kita sedang dalam keadaan kita sedang aktivitas, usahakan kita jangan berhenti untuk zikrullah. Karena dengan zikrullah itu rahmat Allah akan terus mengalir dalam diri kita, sehingga yang wujud ada dalam keadaan kita adalah diberikan ridho Allah dalam kebaikan, sehingga akan dihijab dengan kemaksiatan dan dosa yang kemungkinan akan kita lakukan. Jadi upayakan zikrullah ini terus menerus, jangan sampai kita terlena karena hanya menunggu, diam, tafakur tanpa ada suatu, bahkan memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Ya. Kadang-kadang itu belum terjadi sudah dipikir. Ya. Ini kebanyakan kita
dereng kedadosan, belum tentu yang itu akan terjadi pada diri kita. Gitu. Tapi kita sudah berpikir, kalau seandainya nanti begini begitu, sudah kita pikirkan. Tidak usah, Bu. Kita minta saja perlindungan kepada Allah. Kalau kita sedang menunggu sesuatu yang maha penting, kenapa kita tidak minta kepada Allah perlindungan? Ya Allah, lindungilah semua kerabatku, semua keadaan kerabatku akan semua musibah yang akan terjadi. Berlindung kepada Allah, zikrullah. Meminta ampun kepada Allah, zikrullah. Dalam salat, zikrullah. Dalam membaca Al-Quran, zikrullah. Mulut kita selalu mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah, zikrullah. Ini yang saya ingin pupuk supaya kita mendapatkan kemuliaan akhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, begitu besar kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Dan ini berimbas kepada Rasulullah, betapa besarnya kasih sayang Rasulullah itu kepada seluruh umatnya, meskipun tidak pernah bertemu dan berjumpa langsung dengan beliau. Bagaimana Rasulullah di waktu subuh mendoakan kepada seluruh umatnya. Gak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita gak pernah bertemu, tapi didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan barokah kepada umatku di waktu subuh. Juga luar biasa. Rasulullah mendoakan umatnya meskipun tidak pernah bertemu dengan beliau. Ini tidak ada sebaik akhlak beliau ini. Kita mungkin sesama terah saja mungkin sulit pernah mendoakannya, ya. Barangkali mungkin yang kita doakan ya anak, ya, paling banter putu, ya. Cucu tidak pernah kita doakan. Ini Rasulullah mendoakan seluruhnya sampai kita kenal selama dia menjadi umatnya, Rasulullah doakan. Yang tidak bisa berkorban, Rasulullah doakan. Dan Rasulullah berkorban untuk semua umatnya yang belum bisa berkorban. Bagaimana rasa sayangnya kepada umatnya. Bahkan belum diwafatkan Rasulullah, bagaimana umatku kelak setelah peninggalanku. Yang dipikirkan kita, Bu, umatnya yang senantiasa selalu melanggengkan sunnah-sunnah beliau, mencontoh keteladanan beliau. Begitu mulianya sosok satu ini, makanya lantas layak Allah menjadikan dia khatamul anbiya, Nabi penutup akhir, dan segala macam nikmatnya sudah disempurnakan dalam akhlak Rasulullah SAW. Maka kasih sayang itu ada pada dalam surat Al-Anbiya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Coba ini. Semesta alam itu tidak hanya pada saat zamannya Rasulullah. Semesta alam sampai alam ini sudah tidak ada lagi. Artinya kiamat. Ini Rasulullah menjadi teladan terbaik. Dan kasih sayangnya kepada ibundanya, kepada orang tuanya. Coba Rasulullah memberikan contoh. Birrul walidain Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berhenti mendoakan ibu dan bapaknya. Meskipun Rasulullah tahu bahwa bapak ibunya belum berislam. Tapi sebagai anak selalu merutinkan doanya kepada orang tuanya sebagai wasilah lahirnya beliau di alam dunia ini. Ini contoh terbaik. Sebagai anak dia selalu birrul walidain. Sejak kecil ditinggal ayahnya menjadi yatim. Bagaimana rasanya orang yang sudah ditinggal ayahnya sejak lahir, tidak punya ayah lagi? Luar biasa. Perjuangan beliau, ibunya Aminah, untuk memperjuangkan bagaimana Rasulullah dilahirkan di muka bumi dengan thayyib. Ya bina, tidak lama meninggal Aminah, ibunya. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah yang selalu merutinkan berziarah ke makamnya, mendoakan beliau. Ini, Bu, contoh terbaik. Sebagai anak tidak pernah lupa. Koyo kacang ora lali lanjaran. Tidak pernah lupa orang tuanya siapa, ya. Tidak pernah malu mengungkapkan siapa orang tuanya. Coba kalau kita, ya, bisa jadi malu. Orang tua kita miskin, kita sekarang kaya raya terkenal, ya, tidak perlu ditutupi. Anak esopo tidak ada diupah, ya, sejarah dirubah.
menebutkan biografi palsu. Nauzubillah. Jangan. Ini akhlak mulia Rasulullah kepada orang tua. Kasih sayangnya kepada orang tuanya tidak bisa diragukan lagi. Kasih sayangnya sebagai suami, coba Khadijah yang mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka. Khadijah dinikahi Rasulullah belum Rasul. 25 tahun Rasulullah belum menerima kerasulan itu. Perjuangan Rasulullah SAW menjadi suami teladan kepada Khadijah, istrinya. Baru mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Wahyu pertama kali diterimakan kepada Rasul Khatamun Anbiya ini, diangkatlah menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun Khadijah mendampingi Rasulullah Muhammad SAW mulai dari nol. Bukan tiba-tiba jadi Rasulullah, bukan. Sebaik-baik istri teladan Khadijah ada pada Khadijah. Mendampingi Rasulullah SAW, suka dan duka. Bagaimana, Bu? Ya. Ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, ya, Rasulullah itu sampai gemetar semuanya, ya, ketakutan. Ya. Di Gua Hira itu, Bu, kalau panjenengan sudah tahu sampai sana ke Jabal Nur, ya, panjenengan sudah naik ke sana sampai perjuangan 2,5 jam. Ya, itu tidak kemudian gunung, kemudian di situ guanya, tidak, Bu. Agak turun lagi di situ, agak masuk ke sini. Ya. Dan bayangkan, ini tidak ada penerangan sama sekali, gelap gulita. Ya. Perjalanan jauh menanjak dalam rangka apa? Untuk menerima wahyu pertama kali. Sampai 3 hari 3 malam tidak kundur. Kondur-kondur, drodok, gemeteran semuanya, kedinginan. Sampai di rumah disambut oleh Khadijah. Coba bayangkan kalau suami kita boten wangsul 3 dinten, terus tahu-tahu pulang gemeteran, nopo sing kula panjenengan mangke lakukan. Istrinya wis unek-unek ke, gitu. Sembarangan semangkean, untek-entekane bali dredeg, ya. Gemeteran sakit, ya. Sambat, ya. Salah itu. Itu kalau kita, ya, Bu, kemungkinan. Ini Khadijah luar biasa. Ya. Diselimuti, ya. Kemudian ditenangkan hatinya. Ya. Ini Rasulullah. Karena dijaga, sudah dijaga ini sejak mulai kecil sampai menjadi Rasul Khatamul Anbiya ini dipersiapkan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipersiapkan oleh Allah. Ya. Diutus malaikat terbaik Jibril untuk menemaninya menerima wahyu sampai terakhir ayat surat Al-Maidah ayat 3 itu. Ini kasih sayang Rasulullah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kasih sayang kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada Husain, Hasan cucunya, ya. Ya. Karena putra-putra Rasulullah SAW yang laki-laki itu sudah diwafatkan sebelum menganjak dewasa. Satu-satunya keturunan dari Rasulullah itu melalui Fatimah, putrinya, ya, yang sampai sepeninggal Rasulullah beliau masih dihidupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya cuma Fatimah. Dan bagaimana Rasulullah ketika Rasulullah sholat, Hasan Husain naik di punggungnya, perlakuan Rasulullah dalam kasih sayangnya kepada cucu, bagaimana? Tidak bisa ditawar lagi. Kasih sayangnya luar biasa. Kepada sahabatnya yang sedang dalam keadaan kesusahan, dia ambil itu bagian dari di rumah untuk diberikan. Sudah tidak dia bisa tawar lagi, meskipun di rumah tidak ada apa-apa itu. Begitu mulianya Rasulullah memikirkan, ya, kasih sayangnya sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan contoh terbaik dalam kasih sayang adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah juga berakhlak yang paling mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Qalam, Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'alla khuluqil azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Akhlak yang paling mulia adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Sampai mau wafat, Bu, Rasulullah itu
mau wafat sudah tahu, sudah diberitahu oleh Jibril, ya, sudah diberitahu. Ya. Turun ayat, ya, semua pada menangis. Ayat ini sudah mengisyaratkan Rasulullah sebentar lagi akan diwafatkan Allah. Dan dalam keadaan sakit, ya, beliau subhanahu wa ta'ala dengan tertatih menaiki mimbar, sampaikan khutbahnya di surah setelah subuh. Dia sampaikan kepada seluruh para sahabat. Dia sampaikan, apakah saya sebagai utusan Allah, menjadi nabi dan rasulnya, selama ini saya sampaikan risalah dari Allah ini, ada yang cacat, yang zalim, sehingga para sahabat ada yang didolimi atas apa yang saya sampaikan. Seandainya ada bagian dari sesuatu yang tidak adil dalam hidup saya, khisos saya sebagai balasan, khisos saya sebagai balasan atas kezaliman saya. Semua pada menangis. Tidak ada satupun yang mengangkat tangan kecuali tertunduk haru. Ada apa Rasulullah? Sampai 3 kali kalimat itu diulang. Adakah di antara kalian yang pernah saya dolimi? Saatnya khisos untukku sampaikan. Kalau masih ada di antara kita yang ada cacat. Sampai perkataan kalimat mengulang ketiga kali ini, ada orang tua ngacung berdiri, namanya Ukasah. Siapa itu? Semua sahabat kaget. Rasulullah dalam keadaan sakit, masih ada yang ingin meminta balasan khisos kepada Rasulullah. Majulah dia khisos. Sini Ukasah, ada apa? Kemudian Ukasah ini dengan lantang menyampaikan, dan ini sudah masyhur, ya, banyak ustaz menyampaikan ini, meskipun ada yang khilaf di antara perawi hadis ini, ya. Ada yang disebutkan matanya nggak tetap, ya, nasabnya tidak sampai Rasulullah SAW, tapi hikmahnya coba dilihat, ya. Banyak, ya, para ustaz mubalik menyampaikan, ya, cerita ini dalam rangka untuk menguatkan akhlak Rasulullah yang mulia itu, ya. Dan ini sering juga, ya, disampaikan pada saat, ya, Rabiul Awal, ya, menjelang Maulid Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada apa ya Ukasah? Ya Rasulullah, ketika perang, ya, panjenengan mengenai perut saya, tali kekang panjenengan. Saya itu sebenarnya sudah dekat beriring dengan panjenengan pada saat perang itu. Saya cuma ingin mencium paha panjenengan, tapi panjenengan malah nyeblat ke kula, ngagem tali kekang kudanya, kena perut. Ukasah terkapar. Rasulullah kemudian pergi. Seandainya ya Rasulullah, demi bapak ibuku ya Rasulullah, tebusan ini engkau berikan kepadaku. Kemudian semua hening ini. Ukasah luar biasa. Beraninya dia dengan Rasulullah SAW ingin mengkhisos atas balasan. Barangkali mungkin tidak sengaja itu. Ini khilaf para ulama. Apakah sengaja atau tidak Rasulullah itu, ya, kena tali kekang, ya, pada Ukasah ini sampai sakit. Ya. Kalau begitu, Bilal, ambilkan, minta kepada Fatimah putriku tali kekang, bawa ke sini. Tali kekang itu biasanya, Bu, ya, itu biasanya digunakan untuk perang Rasulullah SAW, gitu. Atau menjaga dari semua musuh-musuhnya. Tidak main-main itu. Ya. Sampai Fatimah itu terharu. Ada apa Bilal? Kenapa Rasulullah butuh tali kekang? Rasulullah kan sakit. Saya hanya diperintah Fatimah tanpa berkomentar, berikan itu tali kekang kepada Bilal, sampaikan kepada Rasulullah, ini tali kekangnya. Bawa itu tali kekang, berikan kepada Ukasah. Rasulullah turun dari mimbar. Sekarang lakukan Ukasah sebagai khisos atas apa yang saya lakukan kepada dirimu. Ini luar biasa. Semua orang ini sampai menangis, kurang ajar khisos. Rasulullah mau dikisos. Ya Rasulullah, bolehkah perkenankan, waktu kena tali kekang panjenengan, saya sedang dalam keadaan tidak berbaju. Biarkan perut panjenengan tanpa baju, silahkan buka baju.
Ukasah menantang Rasulullah, buka baju, dibukalah baju Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar bangkit dari duduknya, kemudian menghalangi Ukasah. Ukasah, jangan Rasulullah, kisos saya sebagai tebusan. Abu Bakar, duduklah kembali ke tempat. Ini urusan saya dengan Ukasah. Kamu gak bisa mewakili. Tempatmu sudah mulia di sisi Allah. Ada tersendiri. Begitu duduk, Umar gak gantian menghalangi lagi. Ukasah, kisos saya. Jangan Rasulullah, cukup saya menjadi pengganti beliau. Umar duduk. Ini urusan saya dengan Ukasah. Ali bin Abi Thalib, bahkan Husain dan Hasan cucu beliau datang menghampiri. Ya kakek, izinkan kisos timpakan kepada cucunya. Ya, kasih sayang beliau kepada cucunya, dia bela betul-betul kakek ini. Ya, ini rasa sayang Rasulullah SAW. Husain, Hasan, duduk nak. Kamu sudah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan Ukasah melakukan kisos kepada saya. Kakekmu tidak akan berbalas sebelum dia mengikhlaskan atau dia mengkisos kakekmu ini. Kemudian begitu diberikan kesempatan itu, apa yang dilakukan oleh Ukasah? Dia lempar itu tali kekang, dia cium perut Rasulullah SAW. Dia menangis sejadi-jadinya. Begitu mulia kulit hinaku ini ya Rasulullah, berdampingan menyentuh kulitmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak aku ke surgamu ya Allah. Ya, ini singkat cerita, semua terharu, semua menangis. Ya, tiba-tiba ternyata, ya, Ukasah ini mencium perut Rasulullah SAW berdekatan, kulitnya menempel langsung ke badan beliau, menunjukkan bahwa impas demi ayah dan budak. Seandainya aku melakukan kisos ini, kami termasuk kaum yang paling zalim di hadapanmu ya Allah dan Rasulnya yang mulia. Akhirnya Rasulullah sampaikan, kalau kamu ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, lihatlah Ukasah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, ingin memberikan kepada kita sebuah pembelajaran yang luar biasa. Di akhir penghidupnya tidak ada cacat yang disampaikan Rasulullah SAW, sehingga semua bersaksi tidak ada sesuatu yang zalim yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dibuktikan dengan Ukasah, ya, menjadi satu bukti tanda bahwa Rasulullah mencintai umatnya sampai akhir zaman kelak. Siapa yang membumikan sunnah-sunnahnya, dia akan mendapatkan pembelaan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin dan fadilah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat lembut, lemah lembut dari Rasulullah SAW juga disampaikan ini kepada umatnya. Ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 159, saya baca artinya saja. Disebabkan rahmat dari Allah lah ya engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Mereka itu siapa? Semua, baik itu sahabatnya, kaum Quraisy yang memusuhinya, dan seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini. Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari diri sekitar. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan ini. Dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang melanggar, memerangi dia, rajanya langsung diberikan mandat, bertobatlah kepada Allah, ikutilah ajaran Rasulullah SAW. Baru ketika dia membangkang, baru dia musuhi. Bagaimana sakitnya Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah. Setelah itu 6 bulan berikutnya sepeninggal pamannya yang membela mati-matian dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Setelah itu Rasulullah sudah tidak lagi punya tameng backing. Kalau sekarang ya, backingnya Rasulullah. Wes, sekarang mudah kita lemahkan Rasulullah dengan ajarannya. Kita akan bunuh Rasulullah dan seluruh umatnya. Mudah, sudah tidak ada pelindungnya lagi.
Akhirnya Rasulullah berijah ke Taif. Ke Taif, Pak. Di Taif seminggu sama persis perlakuannya, bahkan lebih sadis lagi. Ya. Dibalangi watu, diusir, ya, balangi telek, ya. Disiksa. Rasulullah di Taif. Apa yang dilakukan Rasulullah membalas? Enggak. Rasulullah tidak membalas semua itu. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya akhlaknya. Coba kalau kita, Bu, sudah wes balas, awas ya, lorone ra mekakat ya, sesuk titenono, ketemu wes langsung ya, dibalas ya. Akhlak Rasulullah mendoakan, ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah kepada mereka penduduk Taif ini, agar mereka mengetahui dan memahami arti dakwah saya di muka bumi ini. Mendoakan, Bu, coba bayangkan ini, disiksa, lempari batu sampai semua tubuhnya sakit Rasulullah. Rasulullah mendoakan karena dia tidak tahu, ya Allah, seandainya dia tahu, dia tidak akan pernah lakukan aku seperti ini. Sampai dia lihat ya, yang sudah sampai ke Taif ya, tidak seperti sekarang ya, negerinya makmur, buah-buahan melimpah. Doa Rasulullah SAW ini ya. Ini doa Rasulullah SAW ya. Bagaimana buah-buahan ya, semuanya, bahkan di sana terkenal minyak wanginya ya, parfumnya ya. Ini karena barokah doa Rasulullah SAW yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada kaumnya yang menyiksa, menghinakan Rasulullah SAW, tetapi didoakan oleh Rasulullah untuk kemuliaan kaum negeri itu. Luar biasa ya. Rasulullah SAW sebagai perangai yang sangat lembut, hatinya tidak kasar ya. Dan itu sudah ada pada Umar ya. Umar masuk Islam itu dalam keadaan yang luar biasa. Dia itu ditakuti, Pak, premannya Mekah ya. Umar ini kalau sudah ya mengangkat pedang, siapapun tidak ada yang melawan, tidak ada yang berani melawan Umar ya. Anaknya sendiri lahir perempuan, kubur hidup-hidup ya. Jahiliyah, belum masuk Islam ini, Bu ya, Umar ini ya. Bahkan sudah merencanakan membunuh Rasulullah SAW ya, dengan pedangnya. Awas ya Rasulullah ya, nanti akan saya Muhammad ya, akan saya tebas ya, lehernya ya, dengan pedangku ini ya. Bagaimana mungkin ini diceritakan oleh sahabatnya, bagaimana Umar, adikmu, semua kerabatmu sudah masuk Islam ini bersama Rasulullah SAW, karena kekuatan doa Rasulullah SAW dan ayat-ayat yang dibaca setiap hari. Coba kamu datang, batalkan menghampiri rumah Rasulullah, dia balik arah menuju rumah adiknya. Dia dengarkan adiknya sedang ngaji, Bu. Adiknya sedang ngaji kalimat-kalimat thayyibah dari Al-Quran ini, kalamullah, bukan kalimatnya Rasulullah. Ini menggetarkan seluruh tubuh Umar itu, sampai pedang yang dibawanya tergeregel, Ibu. Jatuh itu. Dengar, ini orang Arab. Makanya Al-Quran itu meskipun bahasanya Arab, tapi orang Arab sendiri belum tentu paham ya. Harus ada ilmu ngajinya ini, tafsirnya berbeda ya. Maka begitu mendengar, begitu luar biasanya ayat-ayat ini dibaca oleh adiknya, gemetar itu seluruh tubuh Umar ini. Ada ini, orang yang mau membunuh ini gemetar, tidak punya daya ini, kekuatan. Akhirnya disitulah hidayah ada pada Umar. Umar sampai akhir hayatnya disanding oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ziarah ke Nabawi, kita berziarah ke makam Nabi, ya, ada kuburan Umar disanding di situ. Ya, kita doakan Abu Bakar dan Umar disandingkan dengan makam Rasulullah SAW. Ya. Karena kemuliaan, setelah itu dia bela mati-matian. Siapa yang berani menyentuh Rasulullah, langkai dulu mayat Umar. Oh. Ini Umar ini, kalau sudah masuk Islam totalitas, tidak ada yang ditinggal-tinggal. Ya. Tidak ada yang diamalkan setelahnya kecuali ajaran Rasulullah yang mulia itu ya. Dia bela betul ya, sampai akhir hayatnya ya. Begitu masuk Islam ya. Maka ini Rasulullah, ajarannya mulia, dia sampaikan dengan lembah lembut ya. Tidak perlu memerangi, bahkan ada yang disentuh dengan hikmah ya. Bukan itu saja ya. Anak muda gagah berani, namanya Mus'ab bin Umair ya. Orang keturunan Quraisy dan bangsawan, hidupnya mulia, tidak pernah miskin.
lahir sudah orang tuanya bangsawan mulia, baunya harum. Tapi ketika masuk Islam, apa yang terjadi? Allah wafatkan di medan Uhud bersama Rasulullah SAW tanpa apapun yang dibawa, kecuali pakaian yang compang-camping karena sabetan pedangnya, dan untuk menutup kain kafannya pun harus ditutup sebagian kakinya dengan rumput yang ada di sekitar oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mendoakan Mus'ab bin Umair adalah salah satu bagian dari jihadnya menyentuh kolbu kita. Dia tidak bertentangan hanya dengan musuhnya. Umair ini langsung berhadapan dengan ibunya, Quraisy. Tidak boleh masuk Islam. Nah, kalau kamu masuk Islam, ibumu tidak mau makan, mogok. Coba bayangkan, kita sebagai anak, ibu mogok nggak mau makan nih, bagaimana rasanya? Terenyuh. Bahkan ketika siang terik, dia ada di tengah-tengah lapangan. Biarkan ibumu di sini, nak. Kalau kamu masih mengikuti agama Rasulullah Muhammad SAW, tinggalkan ibumu. Ini ujiannya sampai segitunya. Tinggalkan kemewahan dunia, tinggalkan dia ibunya, itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Umair. Mus'ab bin Umair, dia sampai wafat mengatuki ajaran Rasulullah SAW, dan tempat makomnya sudah ada dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani, salah satu dari 5 ini yang saya ingin sampaikan, angkat di kajian ini. Yang pertama adalah kejujuran, asyidik. Rasulullah SAW dalam kejujuran sudah tidak diragukan lagi. Tidak pernah dari mulut beliau dusta, bohong, ngapusi, merekayasa, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Tidak ada. Apa yang beliau lakukan semuanya real dan akan terjadi. Kalau beliau sudah culadu, sudah matur kepada seluruhnya, besok orang ini akan mati di sini. Betul itu. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada kesalahan, tidak ada pengingkaran terhadap kenyataan. Ini jujur. Sifat asidik ini melekat pada beliau, bahkan sudah dimilikinya sejak kecil, sampai diangkat menjadi nabi. Ada 5 ini yang saya ingin bahas. Satu adalah kejujurannya, asyidik. Yang kedua adalah keadilannya, kemudian kesabarannya, kasih sayangnya, dan kepedulian kepada sesama. Kejujuran, asyidik. Ini ada kisah. Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW ini sudah disebut Al-Amin. Ini orang Mekah sudah paham ini. Siapa Al-Amin? Pasti Rasulullah. Karena apa? Tidak pernah dia itu berbohong, berdusta dari mulut yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Ini kaum Quraisy yang waktu kecilnya masih semuanya, Rasulullah ini turunan Quraisy juga gitu kan, bersahabat. Tapi begitu ada perintah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul itu, ini sudah mulai merenggang ini, antara sahabat-sahabat, paman-pamannya sendiri bermusuhan Rasulullah. Karena apa? Ingin supaya semua tanpa terkecuali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada saat itu mereka masih menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga ketika Rasulullah itu dititipi barang, Rasulullah ini masih berteman tuh, waktu belum ada menyampaikan pesan tauhid. Tapi kemudian setelah Rasulullah ini mendapatkan wahyu untuk mengajak-ajak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, baru dimusuhi. Dan kaum Quraisy yang dulu waktu itu Rasulullah pernah dititipi barang itu, minta kepada Ali bin Thalib, kembalikan ini. Bertahun-tahun ini sudah, barang ini tersimpan di rumah beliau, tapi karena itu bukan haknya. Coba kalau kita wis 3 tahun, setahun wis dadi milikku, wis ora ono sing gelem wis aku sik ngopeni yo. Ini Rasulullah ndak, ini sampaikan kepada Ali, antarkan ini kepada pemiliknya, ini bukan hakku. Ini Rasulullah SAW, kejujurannya luar biasa. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, Rasulullah SAW jujur, amanah, meskipun itu adalah musuhnya.
beliau tetap mengembalikan hak-hak mereka karena itu hak, betul-betul hak mereka, bukan hak kita. Ya. Dalam harta kita ada hak orang lain. Tunaikan itu sepanjang sudah melebihi khol dan nisab, yaitu zakat mal. Ya. Jangan disimpan, itu menjadi bahaya, bara api kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat adil. Ya. Al-adil. Ya. Rasulullah SAW menolak memberikan keinginan hukuman kepada seorang wanita bangsawan dari Bani Maksum. Bani Maksum ini bangsawan terpandang, Bu. Seandainya ada di antara keturunan Bani Maksum mencuri, ini rusak semua nasab keturunan ini. Tetap Rasulullah tegakkan sebagaimana para hakim menghakimi kaum du'afa, kaum yang miskin, kaum yang papa, perlakukan sama. Ini Rasulullah adil. Fatimah mencuri, jangankan negara yang memotong tangannya, saya sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Seandainya Fatimah mencuri, tidak hukum, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi Rasulullah menegakkan hukum tajam ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tanpa pandang bulu dia bangsawan atau rakyat jelata. Hukum ditegakkan. Kalau kita punya pemimpin seperti ini, gimana kira-kira? Wah, luar biasa ini ya. Rakyatnya sangat membanggakan pemimpinnya dan selalu dimimpikan orang seperti ini ya. Hukum tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Kalau mereka berdosa terhadap negara ini, hukum qisas ya. Kita diremisi hukuman 3 tahun saja, diremisi akhirnya cuma 1 tahun, keluar baleni meneh kok ya, korupsi ya. Iya gitu. Karena tidak adil. Hukum seperti ini tidak adil gitu. Rasulullah adil. Hukum ditegakkan sebagaimana Allah sampaikan, keadilan itu hanya bisa di qisas. Qisas lakukan. Ini ya. Kalau kita punya pemimpin kayak Rasulullah ini, wah, kita rakyatnya seneng, bangga, Bu. Iya. Kita hak-hak kita tidak akan pernah didolimi ya. Pejabat-pejabatnya ya mesti miris, Bu ya. Arep korupsi saksen we mesti kisos ya hukumnya. Tidak ada yang berani pasti ya. Adil. Rasulullah maha adil ya. Maha adil dalam urusan akhlak yang kita bisa teladani ya. Kemudian yang ketiga ya, sabar beliau luar biasa sabarnya. Coba dakwah dibalangi ya. Kalau kita putung, dai saja sekarang gak tinggal wes langsung mutung ya. Sekarang ini berdakwah terus bar kuwi ra dinggo mutung wis ra gelem ngenai-ngenai. Rasulullah dilemparin ya, disiksa, dihina ya. Tetap ya tidak bergeming untuk menyiarkan agama hak kepada seluruh umatnya ini ya. Misalnya ketika Rasulullah SAW disakiti di Taif tadi ya, sudah saya sampaikan ya. Tidak usah saya ulang ya. Ini merupakan ya, bagaimana Rasulullah bersabar dalam segala macam ujian. Bersabar ketika lapar. Rasulullah itu pernah lapar loh, Bu. Iya. Sampai perutnya itu diganjel dengan waktu, Bu. Ya. Karena tidak ada makan lagi yang dimakan, akhirnya puasa Rasulullah. Ya. Diganjeli itu, ya, perutnya itu supaya tidak lapar. Ganjeli dengan waktu-waktu. Jadi Rasulullah itu pernah. Kapan, Bu, Rasulullah itu tidak memiliki apa-apa? Ketika jadi Rasul itu. Ya. Sampai bangkrut itu Khadijah, bangkrut semua perjuangan, hartanya habis untuk dakwah Rasulullah SAW, untuk menegakkan lillah kalimatillah ini ya. Sampai di rumahnya saja tidak ada makanan. Ini pernah Rasulullah alami. Jangan kemudian seperti kita ya. Setelah naik tahta tidak mau turun ya. Melanggengkan kepada anak putu nenek iso ya. Bukan tipe Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya, pernah melakukan itu semua dalam rangka untuk menahan semua penderitaan, musibah yang tertimpa pada dirinya sebagai qadar Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi wasilah kita semua umatnya. Sabar, ya. Sabar ini adalah pahala tanpa batas. Kemudian yang keempat, teladan Rasulullah SAW dalam kasih sayang. Dalam Al-Kisah, Rasulullah SAW sangat menyayangi baik kepada sahabat, anak-anak maupun hewan sekalipun ya. Bahkan cucu beliau Hasan Hussein sering beliau gendong dan diciumi
hadapan para sahabatnya. Ya. Kita juga sudah ibu melakukan itu kan, sama cucu gemati ini luar biasa. Kalau anak orang gemati ini kok. Ya. Kalau cucu luar biasa gematinya, gitu ya. Nangis cucunya mesti opo wae turuti. Nah, anak jaluk ora. Ini anak dewe loh ibu. Ya. Kan buat cucu biasanya kasih sayang luar biasa. Tapi Rasulullah tidak berubah, dengan anak tidak berubah, dengan istrinya tidak berubah, dan istri-istrinya yang lain tidak berubah kasih sayangnya, dan umatnya bu yang luar biasa. Kasih sayang Rasulullah itu pada umatnya luar biasa. Kita itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita atahiyat itu pun juga asal satu doa. Ya. Kita berdoa untuk Rasulullah, pada akhirnya berdoa untuk seluruh umat muslim, seluruh jagat raya ini sampai akhir zaman. Selama ada orang sholat, kaum muslimin selalu doakan. Ini salah satu buah kasih sayang Rasul kepada umatnya dan para sahabat tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian yang kelima, sifat kepedulian, empati kepada sesama. Beliau tunjukkan dalam kisah Rasulullah sangat peduli terhadap umatnya, baik dalam keadaan dunia maupun akhirat. Ya. Allah itu mendoakan kepada kita loh bu. Ya. Salah satu dijamin ya deh. Ya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku ini akan masuk surga. Ila man aba. Kecuali si murah gelem. Ya. Ada yang murah gelem ya Rasulullah. Ada yang tidak mau membumikan, melaksanakan perintahku dan seluruh sunnah-sunnahku di muka bumi ini. Itu orang yang tidak mau didoakan Rasulullah masuk surga. Ya. Ini bagaimana Rasulullah SAW itu menyayangi umatnya, sampai di dunia didoakan, sampai di akhirat didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalimi, tidak membiarkan mereka sia-sia, kekurangan. Kasih sayang kepada sesama ini Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita sekarang, membantu sak podo-podo nek kita mampu, ya kan? Baik dengan tenaga maupun dengan jasa diah kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka kepedulian kepada orang-orang du'afa ini Rasulullah luar biasa. Maka kalau kita mencintai kaum du'afa, persis akhlaknya Rasulullah. Karena dia sangat mencintai, selalu rutin memberikan orang yang kelaparan, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Ini kebiasaan Rasulullah. Beliau sering membagi makanan. Lakukan bu, Pak, ketika kita memiliki kelebihan. Ini kesimpulannya, teladan Rasulullah dalam 4 sifat yang saya bahas di depan. Ya. Bahwa kejujuran, keadilan, kesabaran, kasih sayang dan kepedulian sesama Rasulullah tunjukkan dalam akhlak yang mulia, dalam kehidupan sehari-hari sampai beliau diwafatkan. Masih ingat ada orang Yahudi buta, keberadaannya dia sarapan kalau sudah Rasulullah suapi satu demi satu suapan sampai Rasulullah wafat masih dilakukan oleh Rasulullah, sampai kemudian amalan ini diamalkan oleh Abu Bakar, digantikan Rasulullah setelah wafat menyuapinya. Yahudi ini bagaimana? Kasar, orang koyo biasa wis jelek po. Orang buta itu sampaikan begitu sambil Abu Bakar menangis. Ternyata saya melakukan tidak seperti yang Rasulullah lakukan. Ini buktinya, testimoninya orang Yahudi ini mengumpat, kasar, jelek po wis nyulang aku. Ya. Akhirnya Abu Bakar harus jujur kepada Yahudi ini yang buta ini, sampaikan orang yang biasa menyuapi kamu sudah diwafatkan. Siapa kalau boleh saya tahu? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kontan pada saat itu langsung berislam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Orang buta Yahudi masih dipelihara sampai beliau wafat. Coba kalau kita wis ngunek-ngunek ke isih gedrumel Rasulullah tendang wae. Ini masih disuapi sampai Rasulullah wafat. Luar biasa. Ya. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Akhlak Rasulullah mulia. Akhlak Rasulullah dikatakan, akhlak Rasulullah adalah Quran berjalan. Karena khuluqul Quran. Ya. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Quran. Ya.
Al-Quran mencontohkan. Pribadi Rasulullah Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, yang membiasakan terus-menerus tanpa berhenti sampai diwafatkan, dia akan dibersihkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini contoh keteladanan Rasulullah. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam akhlak yang mulia. Rasulullah penyempurna akhlak. Tidak diturunkan Rasulullah kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Jahiliyah yang tidak menyembah kepada Allah menjadi menyembah kepada Allah. Yang tadinya kasar kepada sesama menjadi lemah lembut. Inilah berubah dunia. Rasulullah menjadi akhlak yang paling mulia. Ya. Terakhir, ya, sebagai penutup, akhlak Rasulullah SAW mendapatkan legitimasi yang sangat konkret. Dari Al-Quran ditegaskan bahwa beliau berakhlak agung, mulia, lemah lembut, santun, adil, jujur, peduli sesama, dan menjadi teladan terbaik. Sedangkan hadis-hadis sahih, hadis mutawatir, tidak hanya satu hadis meriwayatkan semua akhlak Rasulullah SAW, menegaskan misi Rasulullah menyempurnakan akhlak manusia sudah dilakukan, semua bersaksi. Dan tinggal kita mengisi dengan akhlak mulia Rasulullah ini, atau justru kita mengingkari akhlak Rasulullah SAW. Tayyib, usikum wa nasibu taqallah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan di akhir penghujung. Ya, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sampai kita diwafatkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يعافي نعمه يكافئ مزيده يا رب لك الحمد كما الزمان وجهك الكريم وعزيم السلطان اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك هدى والتقى وعفاف والغنى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاصي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل حياة زيادة في كل خير واجعل موتا خرخدا من كل شر اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة وارزقني توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.